Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Destiani Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD dan juga teman-teman kelas 4D yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Yang sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofi Dinartika dengan akhiran NPM 37, ada Mutia Ambarani dengan NPM akhir 10, dan juga Gilang Yudhistira dengan NPM akhir 36. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aspek-aspek pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, baik dalam ranah kebahasaan maupun dalam ranah apresiasi sastra. Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas pembelajaran yang berorientasi pada capaian kompetensi, penguatan literasi, serta pengembangan karakter. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa dan sastra tidak dipahami sebagai dua bidang yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam membentuk kemampuan komunikasi dan kepekaan estetis peserta didik. Adapun aspek-aspek yang dapat diidentifikasi dalam pembelajaran tersebut meliputi dua, aspek bahasa dan aspek sastra. Nah, yang pertama, aspek bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kemampuan berbahasa berbasis teks. Peserta didik dilatih untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan berbagai jenis teks sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Nah, menurut Febianti dan Arifin, pembelajaran berbasis teks bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan komunikasi peserta didik melalui analisis struktur serta unsur kebahasaan secara sistematis. Selain itu, penerapan kurikulum Merdeka juga mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar yang fleksibel, dan asesmen yang menyeluruh. Laode Adili menjelaskan bahwa pembelajaran dirancang untuk menilai kemampuan peserta didik secara komprehensif. Dengan demikian, aspek bahasa tidak hanya menekankan teorinya saja, tetapi juga penggunaan bahasa secara nyata dan penguatan literasi. Yang kedua ada aspek keterampilan sastra. Nah, kalau aspek sastra ini sendiri dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemampuan apresiasi, interpretasi, dan ekspresi terhadap karya sastra itu sendiri. Pembelajaran sastra tidak hanya mempelajari unsur sastranya saja, tetapi juga menumbuhkan kepekaan terhadap nilai kemanusiaan, sosial, dan budaya. Menurut Aprianto dan rekan, integrasi pembelajaran bahasa dan sastra bertujuan untuk memperkuat literasi serta menumbuhkan apresiasi terhadap nilai budaya dalam karya sastra. Melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan mengapresiasi karya sastra, peserta didik memahami makna secara mendalam serta mengembangkan kemampuan berpikir reflektif. Oleh karena itu, pembelajaran sastra juga berperan dalam penguatan literasi kritis dan pembentukan karakter peserta didik. Baik, untuk pembahasan lebih lengkap dan lebih lanjut akan disampaikan oleh Mutia Ambarani. Kepada Mutia, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan perpaduan antar aspek dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, jadi yang dimaksud dengan perpaduan antar aspek itu adalah bagaimana berbagai komponen dalam pembelajaran bahasa seperti keterampilan berbahasa, aspek kebahasaan, serta aspek sosial dan konteks penggunaan bahasa itu digabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, semua keterampilan bahasa itu diajarkan bersama. Dan juga bahasa ini dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian bahasa juga digunakan untuk memahami materi lain. Nah,
Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran memang dirancang tidak terpisah-pisah, tetapi lebih ke arah pembelajaran yang menyeluruh dan saling terhubung. Nah, jadi siswa itu tidak belajar bahasa hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada integrasi dalam belajar bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama itu integrasi antara kemampuan berbahasa. Nah, seperti yang kita tahu ya, ada 4 keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dalam pembelajaran, keempat keterampilan ini itu tidak diajarkan secara terpisah, tetapi saling berkaitan dalam satu kegiatan. Misalnya, siswa itu diminta membaca sebuah teks terlebih dahulu, kemudian mereka akan mendiskusikannya, isi teks tersebut bersama teman. Kemudian menyampaikan pendapatnya di depan kelas dan kemudian menuliskan kesimpulannya. Nah, di sini terlihat bahwa satu aktivitas ini bisa melibatkan semua keterampilan sekaligus. Nah, jadi secara tidak langsung ini itu membuat siswa lebih aktif karena mereka tidak hanya menerima materi tetapi juga mengolah dan mengekspresikan kembali informasi yang didapat. Nah, selain itu, integrasi ini juga membuat pembelajaran lebih efisien karena satu kegiatan ini bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran sekaligus. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada integrasi aspek bahasa dengan elemen sosial dan budaya. Nah, pembelajaran bahasa ini tidak cukup hanya fokus pada aturan seperti tata bahasa atau kosakata, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial. Nah, artinya siswa ini perlu memahami bahwa penggunaan bahasa itu harus sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya. Misalnya, penggunaan bahasa saat bicara dengan teman pasti berbeda ya dengan saat berbicara dengan guru atau orang yang lebih tua. Nah, di sini siswa ini bisa belajar tentang etika berbahasa dan kesopanan saat berkomunikasi. Nah, hal ini penting karena tujuan utama dari belajar bahasa adalah untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat, bukan hanya sekedar benar secara struktur. Nah, jadi bisa dibilang aspek kebahasaan dan aspek sosial ini saling melengkapi. Nah, kemudian yang ketiga ada integrasi bahasa dengan materi atau tema lain dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini bahasa ini tidak hanya dipelajari sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk memahami pelajaran lain. Contohnya, saat siswa itu belajar IPA, mereka pasti membaca teks tentang lingkungan, kemudian menjelaskan kembali isi teks tersebut atau menulis laporan sederhana. Nah, dengan cara ini siswa tidak hanya belajar, tetapi juga memahami materi lain secara lebih mendalam. Nah, pendekatan seperti ini juga sejalan dengan pembelajaran berbasis tema dalam kurikulum Merdeka, di mana satu topik bisa mengaitkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Nah, jadi dari ketiga integrasi tersebut bisa kita lihat bahwa pembelajaran bahasa yang terpadu itu membuat siswa belajar secara lebih menyeluruh. Nah, siswa tidak hanya memahami teori bahasa, tetapi juga mampu menggunakan bahasa secara nyata, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam memahami berbagai informasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Mutia. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang Yudhistira. Kepada Gilang, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perpaduan aspek keterampilan bahasa dengan aspek sastra. Jadi, pembelajaran bahasa tidak hanya mempelajari tata bahasa, tetapi juga dapat dipadukan dengan karya sastra seperti cerita pendek, puisi, atau drama. Melalui sastra, siswa dapat belajar bahasa secara lebih hidup, menarik, dan bermakna. Karena bahasa digunakan dalam konteks cerita atau pengalaman manusia. Pembelajaran bahasa pada dasarnya bertujuan mengembangkan 4 keterampilan utama, yaitu menyimak seperti kemampuan memahami informasi yang didengar. Selanjutnya ada berbicara, kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan. Selanjutnya membaca, kemampuan memahami teks tertulis dan menulis, kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan.
Selanjutnya ada peran sastra, itu ada 4. Yang pertama, keterampilan membaca. Nah, siswa memahami isi cerita, pesan, dan makna dalam karya sastra. Yang kedua, keterampilan menulis. Siswa dapat menulis cerita, puisi, atau tanggapan terhadap karya sastra. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Siswa dapat berdiskusi, menceritakan kembali, atau mempresentasikan isi karya sastra. Yang keempat, keterampilan menyimak. Siswa belajar memahami cerita atau puisi yang dibacakan. Selanjutnya, manfaat integrasi bahasa dan sastra. Ini ada 4 juga. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar, karena pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, karena ketika menganalisis tokoh atau pesan dalam cerita. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran budaya, karena karya sastra sering mencerminkan nilai dan budaya masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, mendorong penggunaan bahasa secara kontekstual. Artinya, siswa belajar menggunakan bahasa sesuai situasi nyata. Baik, mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gilang atas pemaparan materinya. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan dalam virtual class. Dengan begitu, presentasi kelompok 4 pada pagi hari ini selesai. Jika dalam penyampaian materi terdapat salah kata, salah perbuatan, kami minta maaf. Izinkan saya membacakan kesimpulannya. Jadi, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum Merdeka di sekolah dasar dilaksanakan secara terpadu untuk mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Aspek kebahasaan meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan aspek kesastraan berfokus pada kemampuan memahami dan mengapresiasi karya sastra. Kedua aspek tersebut saling mendukung dalam membentuk kemampuan komunikasi dan sikap apresiatif peserta didik. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga oleh cara guru mengelola pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik. Baik, presentasi pada pagi hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.